Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erdonar Pratomo, pengajar matematika di SMPT Insan Cendekia. Jadi kita melanjutkan pelajaran himpunan dari live streaming kemarin. Ini kita masuk ke jenis-jenis himpunan yang lain. Ada namanya himpunan sama himpunan ekuivalen. Kalau himpunan sama, ini dua himpunan itu dikatakan sama apabila setiap anggota kedua himpunan itu sama bentuk sama jumlahnya. Ini contoh, ada himpunan A, I, U, E, O. Terus ada himpunan B, U, A, I, O, E. Karena masing-masing anggota A ini ada di B, maka kedua himpunan ini disebut dengan himpunan sama, atau dituliskan dengan A sama dengan B. Kalau himpunan ekuivalen, ini bukan anggotanya yang sama, tapi jumlahnya yang sama. Misal himpunan P ada A, I, U, E, O, berarti ada 5 anggota kan jumlahnya. Terus himpunan Q ada 1 sampai 5. Anggotanya ada berapa? Ada 5 juga. Maka himpunan P dan himpunan Q ini disebut ekuivalen. Disimbolkan dengan kayak gini. P ekuivalen dengan Q. Terus kita masuk ke irisan dua himpunan atau intersection. Irisan himpunan A dan B ditulisnya kayak gini ya. A irisan B adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Contoh, misal ada P anggotanya A, B, C, D, E. Terus ada Q anggotanya D, E, F, G, H. Kalau ditanya P irisan Q, berarti apa aja anggota yang ada di A, yang ada di P, dan anggota yang ada di Q. Bisa dilihat di sini ada DE, di sini juga ada DE. Maka P irisan Q adalah himpunannya D sama E. Terus catatan, seandainya di antara dua himpunan itu tidak punya elemen yang sama, kalau ditanyakan irisannya berarti cukup dituliskan dengan himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Terus selain irisan, dua himpunan ini juga bisa digabung, gabungan dua himpunan atau union. Gabungan himpunan ditulisnya dengan A gabungan B. Kalau yang irisan tadi bentuknya kayak huruf N, kalau yang gabungan bentuknya kayak huruf U. Contoh langsung, misalnya himpunan B kayak tadi ya, A, B, C, D, E, dan himpunan Q, D, E, F, G, H. Kalau ditanyakan, tentukan P gabungan Q. Berarti cukup tuliskan semua anggotanya aja. A, B, C, D, E, F, G, H. Dilihat di sini kan ada DE. Di sini juga ada DE. D sama E cukup dituliskan satu kali aja. Tuh, karena untuk menuliskan anggota himpunan cukup dituliskan satu kali saja. Tadi ada intersection atau intersection irisan atau union gabungan. Sekarang ada selisih dua himpunan atau difference. Selisih dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan dari elemen-elemen yang termasuk A tetapi tidak termasuk B. Notasinya kayak gini ya, A kurang B, atau dibacanya selisih A dan B. Nih langsung lihat ke contoh. A ada 0, 1, 3, 4, 6. Yang B ada 0, 3, 6. Yang C ada 5, 6. Pertama yang ditanyakan, A kurang B. Lihat nih, A kan ada 0, 1, 3, 4, 6. B-nya ada apa? Ada 0, 3, 6. Berarti kita hilangkan 0, 3, sama 6 yang ada di A. 0, 3, 6. Berarti sisanya 1 dan 4. Kalau yang B, A dikurang C. A ada ini, C ada apa? Ada 5 dan 6. Berarti kita hilangkan 5 sama 6 yang ada di A. Berarti sisanya 0, 1, 3, 4. Meskipun di sini ada 5, jangan ditambahkan ke sini ya. Karena konsepnya adalah kita menghilangkan anggota-anggota C yang ada di A. Kalau memang dari awal anggota C5 ini nggak ada di sini, ya udah, tidak perlu kita tambahkan di hasil pengurangannya. Yang terakhir, B dikurang C. B ada 0, 3, 6. C ada 5 dan 6. Berarti kita hilangkan 5 dan 6 yang ada di himpunan B. Karena 5 sudah nggak ada, berarti kita hilangkan 6-nya aja. Berarti sisanya 0 dan 3. B dikurang C, 0,3. Terus ada yang namanya komplement dari suatu himpunan. Komplement dari himpunan ini, misal S adalah himpunan semesta, dan A bagian dari S. Maka komplement dari A adalah himpunan semua anggota S yang bukan anggota himpunan A. Komplement ini lambangnya A petik. Ini A aksen atau A pangkat C, A komplement. Misal, S ini adalah angka-angka 0 sampai 9. Terus A ini bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. B ini 2, 3, 4, 5. Kalau ditanyakan komplement dari A, kita ingat tadi A kan bagian dari S. Kalau ditanyakan komplement dari A berarti semua bagian S selain A.
Berarti ada 0, 2, 4, 6, 8. Ini ya, A komplement ada 0, 2, 4, 6, 8. Terus yang nomor 2, komplement dari A. Masih ingat ini tanda apa? Kalau N itu berarti irisan. Komplement dari A irisan B. Yang harus kita cari tahu adalah A irisan B dulu. Ini ya, ada A, B. Irisannya sama-sama punya apa? Sama-sama punya 3 dan 5. Berarti A irisan B adalah 3 dan 5. Kalau ditanyakan komplement dari A irisan B, berarti semua anggota S selain 3 dan 5. Berarti ada 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Oke, 3 sama 5 nggak masuk ya, karena ini komplement. Terus ada diagram Venn. Ini adalah langkah-langkah untuk menggambar diagram Venn. Yang pertama, daftar setiap anggota dari masing-masing himpunan. Yang kedua, tentukan mana anggota himpunan yang dimiliki secara bersama-sama. Yang ketiga, letakkan anggota himpunan yang dimiliki bersama-sama di tengah-tengah. Jadi, anggota yang sama dulu ditaruh di tengah-tengah. Terus, buat lingkaran sebanyak himpunan yang ada, yang melingkupi anggota bersama tadi. Langkah selanjutnya, lingkaran yang dibuat tadi ditandai dengan nama-nama himpunan. Yang keenam, lengkapilah anggota himpunan yang tertulis di dalam lingkaran sesuai dengan daftar anggota himpunan itu. Terus yang terakhir, buatlah segi 4 yang membuat lingkaran-lingkaran itu, di mana segi 4 ini menyatakan himpunan semesta. Terus lengkapilah anggotanya apabila anggotanya belum lengkap. Langsung aja kita lihat ke contoh. Nih, semestanya ada 0 sampai 14. Oke. Terus ada himpunan A, himpunan B, sama himpunan C. Himpunan A 1 sampai 6, himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan C 3, 6, 9, 12. Kalau mau gambar diagram Venn-nya, pertama gambar dulu 3 buah lingkaran yang menandakan 3 buah himpunan. Ada himpunan A, B, sama C. Terus kita cek dari 3 buah ini, ketiga-tiganya memiliki anggota yang sama, anggota yang sama dari ketiga himpunan ini. Cek ya, di A ini ada 6, di B ada 6, di C juga ada 6. Nah, berarti ketiga anggota ini masing-masing punya 6. Kita taruh 6 itu di tengah-tengah. Tengah-tengah ini merupakan hasil irisan antara A, B, dan C. Lihat ya, makanya angka 6 kita simpan di tengah-tengah. Terus mana lagi angka yang sama? Nih angka yang sama. A punya 3, C juga punya 3. B ada nggak 3-nya? Nggak ada, berarti 3 kita taruh di antara A sama C. A ini yang kuning, C ini yang merah, berarti di antara kuning sama merah. Tapi bukan termasuk B, berarti dia nggak boleh masuk ke lingkaran B. Dia cuma masuk di lingkaran A sama C, makanya 3 kita simpan di sini. Sekarang coba cek yang A sama B. A punya 2 sama 4, B juga ada 2, 4, sama 6 ya. Tapi 6-nya nggak usah kita tulis lagi, karena kita tadi sudah menuliskan 6-nya. Jadi sisanya ada 2 sama 4. 2 sama 4 ada di antara A dan B. Di A punya 2, 4, di B juga punya 2, 4. Berarti kita taruh 2 dan 4 itu di lingkaran kuning sama lingkaran putih. 2 sama 4 kita simpan di sini. Terus tinggal kita lengkapin sisanya. Anggota A berarti yang belum ditulis, 6, 2, 4 tadi sudah, berarti sisanya apa? 1 sama 5. Yang B tadi 2, 4, 6 sudah ditulis, sisanya 10 sama 8. Yang C berarti sisanya tinggal 9, 12. Kalau semua lingkaran ini angkanya sudah ada, tinggal lengkapin anggota semestanya yang belum ditulis. Berarti ini ada 0, 7, 11, 13, 14. Nah, sekarang contoh. Kalau tadi diketahui anggota-anggotanya, sekarang langsung diketahui jumlahnya. Oke, dari 32 siswa, terdapat 21 orang yang suka melukis. 16 orang gemar menari dan 10 orang gemar keduanya. Yang ditanyakan, ada berapa orang siswa yang hanya gemar melukis? Kemudian pertanyaan kedua, ada berapa orang siswa yang hanya gemar menari? Yang C, ada berapa banyak siswa yang tidak gemar keduanya? Pertama, kita misalkan dulu, yang gemar melukis berarti kita misalkan A, himpunan A. Ada 21 orang ya, 21 orang gemar melukis. Terus yang gemar menari kita misalkan B. Ada 16 orang yang suka menari. NA-nya 21, NB-nya 16.
Lalu siswa yang gemar keduanya. Kalau dia gemar dua-duanya berarti ditandai dengan irisan, ya kan? Berarti dia suka melukis, dia suka menari juga. A irisan B. Jumlahnya ada, berapa yang gemar keduanya? Ada 10. Terus ditanyakan, nah, terus cara mengerjakannya, gambar dulu 2 buah lingkaran. Himpunan A sama himpunan B. Yang kita isi pertama adalah pertemuan antara dua lingkaran itu. Nah, pertemuan dari lingkaran itu adalah irisannya atau yang gemar kedua-duanya. Yang gemar kedua-duanya berapa? 10. Sudah, baru kita cek di himpunan A. Himpunan A kan lingkaran yang ini. Sudah ada 10 orang yang gemar melukis. Berarti sisanya berapa? Sisanya 11. Karena kalau dijumlahkan 11 tambah 10, 21 orang yang gemar melukis. Sesuai ya? 21 orang gemar melukis. Sekarang yang gemar menari. Yang lingkaran B. Di sini sudah ada 10. Sementara 16 orang yang gemar menari. Berarti kurang berapa? Kurang 6. Berarti kalau ditanyakan pertanyaan A, ada berapa orang yang hanya gemar melukis? Berarti ada 11 orang aja yang tidak teriris oleh himpunan B. Ada berapa yang suka menari? Ada 6 orang saja. Terus ada berapa siswa yang tidak gemar keduanya? Nah, untuk mencari ini kita jumlahkan dulu ini. 11 ditambah 10 ditambah 6. Berarti 11 tambah 6, 17 ditambah 10, 27. Berarti sudah ada 27 siswa yang gemar menari, melukis, atau keduanya. Sementara total siswanya ada 32. Berarti 32 dikurang 27. Ada 5 orang. 5 orang ini, 5 orang ini berarti siswa-siswa yang nggak suka menari sama nggak suka melukis. Ada 5 siswa yang tidak gemar keduanya. Nah, contoh lagi. Diketahui X di antara 10 dan 20. Kemudian ada lagi M, itu X-nya lebih dari 15. Sama himpunan N, X-nya lebih dari 12. Gambarlah diagram Venn-nya. Pertama kita tentukan dulu semestanya. Semestanya kan 10 kurang dari X kurang dari sama dengan 20. Berarti ada 11 sampai 20. Nah, terus himpunan M, X lebih dari 15. Dengan X anggota dari semesta. Berarti 16 sampai 20. Lalu yang M ada 2. M lebih dari M itu anggotanya adalah yang lebih dari 12. Berarti ada 13 sampai 20. Ingat, yang pertama kita harus cari adalah irisannya dulu. Irisannya di sini ada berarti 16 sampai 20. Sudah. Nah, terus coba dilihat irisannya ini. Si M anggota N ini kan sama kayak himpunan M. Himpunan M sama kan 16 sampai 20. M irisan N juga sama 16 sampai 20. Nah, kalau kasusnya kayak gini, berarti kita kita ngebentuk dua lingkarannya bukan seperti ini, bukan berselisih kayak gini. Tapi cukup buat dua lingkaran, satu lingkaran yang besar, satu lagi lingkaran lebih kecil yang ada di dalam lingkaran yang besar. Ini berarti menandakan kalau himpunan M adalah himpunan bagian dari N. Nah, terus himpunan M kita isi aja anggotanya 16, 17, 18, 19, 20. Benar kan? Lalu himpunan N cukup kita tulis sisanya. Berarti sisanya yang belum masuk ada 13, 14, 15. Berarti kalau ditanyakan himpunan N aja ada 13, 14, 15. Kalau ditanyakan himpunan N secara keseluruhan berarti benar kan? Ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti semestanya yang bukan termasuk dari ini, yang bukan termasuk N dan bukan termasuk M. Berarti ada 11 sama 12. Nah, ini contoh soal, coba diperhatikan aja. Kalau bisa coret-coret, kerjakan. Ini sudah ada jawabannya. Nah, ini kesimpulannya. Dapat disimpulkan, ini rumusnya. Kalau kalian misalnya mengerjakan
soal-soal himpunan bisa dua cara, bisa pakai diagram Venn kayak gini, dan analisis satu-satu, atau bisa langsung pakai rumus. Ini rumusnya ya. N, ini rumusnya banyaknya anggota gabungan A dan B itu sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurang irisan dari A dan B. Terus ini banyaknya anggota semesta adalah banyaknya anggota A gabungan B ditambah komplement dari banyaknya anggota A gabungan B. Nah, ini contoh soal dikerjakannya pakai rumus yang tadi. Ya, udah sekian materi hari ini. Bisa diulang-ulang videonya tadi. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.